Mungkinkah aku tak menyangka bisa bertemu lagi dengannya, seseorang yang pernah hadir di masa lalu. Namanya Galang, teman semasa SMA, atau tepatnya dia adalah mak comblang hubunganku dengan Ardi. Apa kabar? Tanyanya setelah kami bisa menguasai diri dari keterkejutan. Alhamdulillah, aku baik, sahutku sambil tersenyum kikuk. Sungguh rasanya gugup bicara dengannya, mengapa menjadi seperti ini? Padahal dulu aku bebas mengutarakan semua isi hati padanya. Tentang Ardi tentunya. Dengan sabar Galang akan mendengar dan pasrah saat aku menumpahkan rasa kesal ketika mengetahui Ardi jalan dengan cewek lain. Kamu ngapain di sini? Tanyanya lagi. Membuyarkan lamunanku, sepertinya dia lebih mendominasi situasi canggung ini. Ini tadi aku mau memberikan ganti rugi pada Pak Yasin soal nasi kotak yang katanya sudah 3 hari ini basi. Sahutku terus terang. Basi? Tunggu, jadi kamu yang punya usaha catering? Tanyanya lagi. Iya Lang, dan tadi Pak Yasin mengembalikan nasi kotak yang katanya sudah basi. Ucapku sekali lagi. Ayo, ajaknya sambil menarik tanganku tanpa permisi. Sebenarnya apa yang akan dilakukannya? Saat berjalan dalam jarak sedekat ini, kembali aku teringat masa di mana kami selalu bersama. Iya Galang, memang selalu ada buatku seperti kataku tadi. Dia rela menjadi obat nyamuk saat aku dan Ardi sedang kencan. Karena saat itu bapak lebih percaya padanya daripada Ardi. Jadi Galanglah yang mengantar jemputku saat hendak kencan dengan Ardi. Hehehe. Kesadaranku pulih saat tiba-tiba sudah berada di dalam ruangannya Pak Yasin. Kedua laki-laki beda generasi itu kaget melihat kami. Pak Galang, ucap Pak Yasin gugup. Wanita ini datang untuk mengganti rugi. Katanya nasi kotak yang dikirim ke kantor ini basi selama 3 hari berturut-turut. Jadi total semuanya ada berapa? Ujarnya tenang. Sebenarnya aku ingin protes karena mereka sudah melakukan penipuan. Tapi seperti memberi kode, Galang menekan sedikit pegangannya dan baru kusadar ternyata sedari tadi dia tak melepaskan tanganku. Pak, sebenarnya aku masih berpikir untuk meminta ganti rugi, tapi ini menyangkut dana kantor jadi harus ada tanggung jawabnya. Bicara yang jelas Pak Yasin, dan segera hitung berapa Mbak ini harus membayarnya. Oh iya, kamu siapa? Tanyanya sambil menatap tajam ke arah Rudi. Aku pegawainya Mbak Saras Pak, sahut Rudi gugup. Terus kenapa kamu ada di sini? Tanyanya lagi dengan tatapan dingin dan itu terlihat sangat menakutkan. Berapa Pak Yasin? Tanyanya mengalihkan pandangannya kepada lelaki setengah baya yang nampak panik itu. Di luar dugaan Pak Yasin tiba-tiba bangkit dan berlutut di depan Galang, sementara Rudi nampak bingung dengan sikap rekan nipunya itu. Maafkan saya Pak, sebenarnya nasi kotaknya tidak pernah basi. Saya butuh beberapa dana untuk mengganti uang kantor yang secara tidak sengaja saya pakai Pak. Galang tak bergeming. Lelaki yang dulu berbadan kerempeng itu nampak menghela napas berat. Sekarang katakan padaku apa yang harus kulakukan padamu Pak? Tanyanya dengan suara tertahan. Maafkan saya Pak, tolong jangan pecat saya karena baru kali ini saya melakukan hal seperti ini. Benarkah Mbak Saras? Ditanya seperti itu membuatku bingung karena situasinya sungguh terasa tak enak. Galang menarik tanganku membawa diri ini duduk di sebuah sofa yang ada di ruangan ini. Rudi, silahkan kamu keluar, pintanya sopan namun tegas. Putra Lek Minah itu menatapku sekilas lalu segera menunduk saat pandangnya beradu denganku. Setelah itu dia bergegas meninggal ruangan. Sebenarnya aku kesini ingin menanyakan perihal keluhan Tante Sofia tentang Pak Yasin yang katanya jarang pulang. Galang menjeda kalimatnya sambil sesekali menghela napas dengan tatapan tetap fokus pada laki-laki yang parubaya yang tetap berlutut di tempatnya semula. Jangan salahkan Tante Sofia, dia terpaksa menghubungiku karena dia sedang sakit keras dan sekarang sedang berada di rumah sakit. Dia menghubungi karena katanya Pak Yasin tak bisa dihubungi. Sudah berapa lama kamu tak pulang Pak? Tanyanya masih dengan aura yang menakutkan. Kami sebenarnya sedang ada masalah Pak, dan tak seharusnya Bapak ikut campur, sahutnya yang membuatku tercengang karena menurutku itu terlalu berani. Aku tak akan ikut campur kalau aku dan tak mengenalmu Pak Yasin, tapi kalau itu maumu, baiklah. Sekarang kamu bereskan barang-barangmu dan langsung pergi dari tempat ini. Setelah berucap, Galang mengeluarkan ponselnya kemudian menghubungi seseorang entah siapa. Sementara Pak Yasin bergegas bangkit kemudian mulai membereskan barang-barangnya yang ada di meja. Sepertinya lelaki setengah baya itu sedang menekan emosinya. Terlihat dari rahangnya yang mengeras juga dari tarikannya napasnya yang terlihat sangat cepat. Seseorang mengetuk pintu memecah keheningan yang tercipta di dalam sini. Masuk, seorang Galang dengan suara baritonnya. Seorang gadis cantik melangkah mendekat kemudian menyerahkan sebuah amplop pada Galang. Terima kasih.
Ucapnya dengan ditanggapi dengan sebuah anggukan dari gadis berjilbab abu-abu itu. Sepeninggal gadis tadi, Galang bangkit kemudian melangkah menuju meja tempat Pak Yasin berdiri di sedari tadi. Ini uang pasangan untuk Bapak. Semoga bermanfaat ya Pak. Apapun masalahmu semoga segera terselesaikan. Maaf kalau tadi aku terkesan ikut campur, ucapnya sambil menyerahkan amplop yang dibawanya pada Pak Yasin. Pak Yasin menerima amplop dan segera pergi setelah mengucapkan terima kasih. Kenapa bisa kebetulan begini? Sebuah siasat yang akhirnya malah merugikan merugikannya. Semoga tidak ada Pak Yasin di luaran sana. Sungguh apapun bentuknya kebohongan, pengkhianatan itu sangat menyakitkan. Maaf Ras, baru ketemu sudah dihadapkan dengan masalah seperti ini, ucapnya sambil duduk di kursi bekas Pak Yasin tadi. Aku masih bingung harus berkata apa, masih terkejut dengan semua ini. Galang adalah pemilik kantor yang hampir setahun bekerja sama dengan katrengku. Namun kami sama-sama tidak tahu dan setelah selama itu kami saling menguntungkan. Tiba-tiba ada masalah yang akhirnya membuat kami bertemu. Sungguh indah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh tidak pernah terduga. Ras, kok malah bengong, ada apa? Tanyanya membuyarkan lamunanku. Aku nggak nyangka saja kalau bisa bertemu di sini, padahal kita sudah menjalin kerjasama selama 1 tahun, sahutku terus terang. Mungkin kita, Galang tak melanjutkan kalimatnya, lelaki itu terlihat salah tingkah. Baiklah kalau begitu aku permisi dulu, Lang. Takut ibu nyariin, habisnya udah dari tadi perginya. Pamitku sambil bangkit dari tempat duduk. Galang pun berdiri lalu melangkah menghampiriku. Bagaimana kabar bapak dan ibu? Tanya sambil mempersilahkan aku keluar dengan satu tangannya, kemudian dia ikut melangkah menjari-jari. Alhamdulillah, ibu sehat Lang, sementara bapak sudah berpulang. Sahutku, hatiku sudah baik-baik saja saat mengatakan itu, karena aku selalu berusaha untuk ikhlas menerima. Innalillahi, maaf aku tidak tahu Ras, ucapnya lagi sepertinya dia merasa tak enak hati. Ras, bolehkah jika aku main ke rumah? Maksudnya apa, suamimu mengizinkan? Tanyanya saat kami sudah berada di parkiran. Silakan Lang, ibu pasti senang melihatmu main ke sana. Tentang suami, sebaiknya kamu tak datang malam hari, itu saja. Balasku yang malah membuat merasa heran terlihat dari alisnya yang bertaut. Kenapa Ras, apa suamimu marah? Aku malah gak enak kalau bertamu saat tak ada suamimu di rumah. Sengaja aku tak membalas perkataannya, biarkan saja Galang tahu dengan sendirinya. Tentang statusku saat ini, aku sudah memasang helm dan bersiap untuk mengendarai sepeda motor kesayangan. Pergi dulu ya, assalamualaikum, ucapku sambil perlahan mulai melaju. Hati-hati, salam buat ibu dan suamimu, serunya. Aku mengangkat tangan dan mengacungkan jempol sebagai tanda oke. Di sepanjang jalan tak henti-hentinya diri ini tersenyum mengingat bagaimana dulu aku memukulinya saat Ade mengakhiri hubungan kami. Galang dengan setia menemani kemanapun aku pergi karena dapat amanat dari bapak. Saking serunya diri ini berhayal, membuatku tak menyadari kalau ada lubang besar di tengah jalan. Dengan mengucap takbir dengan suara lantang, setelah itu semua nampak gelap.